Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semuanya ya, amin. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang kajian stilistika puisi kontemporer karya Sutarji Kalzum Bahri. Dosen pengampu mata kuliah sastra kontemporer yaitu Bapak Anton Wahyudi, SPD MPD Pendidikan Bahasa Indonesia, STKIP PGRI Jombang. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Indah Husna Hidayah, Berlian Wildan Indonesia, Anggun Widiarti, Diananda Dewi, dan Rizka Azizatul Jannah. Oke, untuk yang pertama akan disajikan oleh Mbak Anggun Widiarti tentang puisi kontemporer. Puisi kontemporer. Puisi kontemporer adalah puisi yang diciptakan pada masa kini. Kata kontemporer, semasa, pada masa kini. Dewasa ini, puisi ini tampak lebih kekinian karena kebebasannya dalam proses penciptaannya terbebas dari aturan-aturan bentuk atau rima puisi pada umumnya. Berbeda dengan puisi-puisi pada periode sebelumnya yang menonjolkan pada sisi permainan kata. Puisi kontemporer seringkali berusaha menonjolkan pada sisi yang lain, seperti pada bentuk grafis atau fisik, bunyi, puisi dalam penyampaiannya. Puisi kontemporer sering menggunakan kata-kata kasar, ejekan, makian, atau semisalnya. Dengan karakteristik ini, puisi kontemporer berusaha keluar dari aturan-aturan konvensional puisi itu sendiri. Jadi, puisi kontemporer adalah bentuk puisi yang berusaha keluar dari ikatan konvensional puisi itu sendiri. Untuk yang selanjutnya tentang pendekatan stilistika akan disampaikan oleh Mbak Rizka Azizatul Jannah. Simak baik-baik ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizka Azizatul Jannah akan menjelaskan tentang pendekatan stilistika. Apa sih itu pendekatan stilistika? Pendekatan stilistika menganut paham bahwa unsur pokok sastra adalah bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karya sastra itu mempunyai kaitan pula dengan sastrawan. Dengan kata lain, pendekatan stilistika berarti asumsi dasar yang digunakan oleh kritikus dalam menilai suatu karya sastra ditinjau dari segi kebahasaannya. Menurut Welek dan Warren, tahun 2002 halaman 226 menyatakan ada dua kemungkinan pendekatan analisis stilistika dengan cara semacam itu. Yang pertama, dianalisis secara sistematis tentang sistem linguistik karya sastra. Kemudian, membahas interpretasi tentang ciri-cirinya dilihat berdasarkan makna total atau makna keseluruhan. Kemudian yang kedua, yaitu mempelajari sebuah ciri khas membedakan sistem satu dengan yang lainnya. Secara garis besar, analisis stilistika adalah dengan mengamati deviasi-deviasi seperti pengulangan bunyi, inversi susunan kata, susunan hierarki klausa yang semuanya mempunyai fungsi estetis penekanan, atau membuat kejelasannya, atau justru kebalikannya. Selanjutnya tentang puisi berjudul Mantra karya Sutarji Kalzum Bahri akan dikaji oleh Mbak Diananda Dewi. Simak baik-baik ya teman-teman. Halo teman-teman, saya Diananda Dewi akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang puisi yang berjudul Mantra karya Sutarji Kalzum Bahri. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri ya. Puisi mantra atau yang disebut sajak. Nah, pada sajak ini terdiri dua bait yang tidak simetris. Bait pertama terdiri dari 8 lirik
dan yang kedua terdiri dari 3 lari. Pada keadaan tak seimbang ini memberikan kesan berat, adanya tekanan. Sesuai dengan judul, maka interpretasi yang timbul kemudian adalah adanya masalah. Dan untuk mengembalikan pada keadaan semula, pada harmoni, diperlukan mantra. Nah, selanjutnya dilihat dari rimanya. Nah, kalau dilihat dari rimanya, itu tidak banyak rima yang terdapat pada lari-lari awal atau akhir, seperti yang biasanya terdapat pada sajak tradisional. Tetapi persamaan bunyi vokal, selari atau asonansi banyak ditemukan. Memang, mantra pada prinsipnya adalah permainan bunyi. Nah, seperti contoh saja, pada sajak ini itu seperti dukun yang sedang mengucapkan mantra di depan kemenyannya. Meskipun demikian, tak adanya tanda baca selain 2 tanda seru, serta tiadanya huruf besar menimbulkan kesan adanya suatu gerakan yang tak berhenti, bagaikan asap yang mengepul tinggi. Nah, untuk selanjutnya, sebagaimana telah dikatakan di atas, judul sajak ini adalah mantra. Apabila kita perhatikan, semua kosakata yang digunakan sangat mendukung hal ini. Diksi 5 percik mawar adalah air mawar yang biasa digunakan oleh sang dukun dalam berdoa. Demikian pula diksi 7 sayap merpati. Pada umumnya yang digunakan sebagai korban adalah ayam hitam, namun di sini digunakan jenis unggas lain, yaitu merpati. Ini menunjukkan bahwa Sutarji ingin menunjukkan bahwa tidak selalu hitam itu simbol keburukan. Nah, untuk selanjutnya, diksi sesayat langit perih menunjukkan adanya suatu kesakitan atau kesedihan yang membutuhkan mantra. Sajak ini juga menarik dari aspek pragmatisnya, karena apabila bait pertama dikemukakan oleh pencerita untuk menampilkan keadaan sang dukun yang berdoa, maka bait yang kedua hanya berisi komunikasi langsung antara dukun dengan penguasa alam semesta. Itulah sebabnya bagian ini sangat ekspresif. Untuk seruan puah dilontarkan sang dukun pada akhir doanya, biasanya disertai ludah yang dianggap mempunyai kekuatan gaib, kekuatan penyembuh. Makna diksi kau yang ditampilkan dengan huruf menjadi kau dengan huruf besar. Artinya, si dukun telah berhasil menyatu dengan penguasa alam semesta yang disebutnya dan dianggapnya sebagai kasihku. Sementara gaya bahasa yang terdapat dalam puisi tersebut menggunakan gaya bahasa hiperbola, membandingkan sesuatu dengan yang lain. Hal ini seperti yang terlihat pada lari sesayat langit perih. Dalam diksi langit mengandung makna yang begitu luas atau sesuatu tempat untuk bernaung. Namun, dalam puisi tersebut menggambarkan kepedihan yang begitu dalam. Untuk selanjutnya, dalam larik dicabik puncak gunung, Sutarji ini ingin mengungkapkan benda yang mati seolah-olah dapat bergerak, dapat melakukan apa yang dilakukan oleh manusia. Hal ini bertujuan untuk mendukung suasana pada larik berikutnya, yaitu suasana sepi dan duka yang sangat mendalam. Seperti tampak pada larik 11 duri sepi dalam dupa rupa, 3 menyan luka, mengasapi duka. Jika dicermati, puisi-puisi yang diciptakan Sutarji tidak terlalu menonjol makna kias. Sutarji lebih memilih menggunakan kata denotatif dan permainan kata. Selanjutnya tentang puisi berjudul Sepi Saupi, karya Sutarji Kalsumbahri akan disampaikan oleh atau dikaji oleh Mbak Indah Husna Al-Hidayah. Oke teman-teman, puisi Sepi Saupi. Saya akan membacanya. Sepi Saupi, sepi sau luka, sepi sau duri, sepi kul dosa, sepukau sepi, sepi sau duka, sepi sau diri.
sepisau sepi, sepisau nyanyi, sepi saupa, sepi saupi, sepi sapanya, sepi kau sepi, sepi saupa, sepi saupi, sepikul diri keranjang duri, sepi saupa, sepi saupi, sepi saupa, sepi saupi, sepi saupa, sepi saupi, sampai pisaunya ke dalam nyanyi. Karya Sutarji Kazum Bahri. Oke teman-teman, di puisi Sepi Saupi ini terdapat permainan bahasa. Ada penggabungan beberapa kata sekaligus, yaitu ada sepi plus pisau, sepisau, sepi plus pikul, sepikul, sepi plus pukau, sepukau, sepi plus pisau plus apa, menjadi kata sepi saupa, sepi plus pisau plus api, sepi saupi. Nah, pertautan kata tersebut menimbulkan suatu kata baru yang unik, sehingga hal itu mengharuskan pembaca untuk keluar dari frame pemaknaan konvensional. Lalu diksinya, diksi luka bersanding dengan diksi duri, diksi dosa dengan sepi, diksi duka dengan diri, diksi sepi dengan nyanyi, diksi diri dengan duri. Pasangan kata tersebut membuat pembaca harus mengkonstruksi ulang mengenai pemaknaan kata yang telah terekam dalam memori. Terdapat pengulangan bunyi vokal yaitu sepi saupa, sepi saupi, sepi sapanya yang menimbulkan kesan kehalusan, kelembutan, kemerduan, atau keindahan bunyi. Hal ini dapat dilihat pada diksi penggunaan vokal i, u, a. Ini dapat menimbulkan suasana gembira, bahagia, riang, kasih, suci, kecil, ramping, ringan, dan lalu pengulangan bunyi konsonan. Pengulangan seperti itu menimbulkan kesan keindahan bunyi penggunaan konsonan S dan P, sepi saupa. Suasana kacau, tidak teratur, tidak menyenangkan. Di segi unsur bentuk, keindahan puisi tersebut terlihat pada perulangan bunyi yang ditimbulkan dari rima. Pola rima AA, yaitu di setiap akhir larik puisi ini diakhiri dengan bunyi I sehingga menimbulkan suasana bunyi yang merdu dan indah. Kita lihat itu I, sepi, diri, nyanyi, saupi, sepi, saupi, duri. Nah, di puisi tersebut juga ada efek magis ditimbulkan Sutarji melalui pengulangan kata serta pengobrakan kata dalam puisi Sepi Saupi. Jika didengarkan seperti mantra teman-teman, sepi saupi. Hal itu disebabkan kata sepi dan pisau jika dibaca tanpa putus akan dapat menangkap makna dari sepi dan pisau yang menimbulkan efek magis. Dibaca dengan cepat ya teman-teman. Ayo kita baca. Sepi saupi, sepi saupi. Kan jadi kayak ada efek magisnya. Padahal itu bunyi sepi dan pisau. Lalu penggunaan gaya bahasa pengulangan atau repetisi, diksi sepisau, sepisau pas, pisau pi, begitu banyak diulang-ulang dalam puisi ini menunjukkan sesuatu yang hoib. Bait kedua yaitu menceritakan tentang sebuah penderitaan, larik sepikul diri keranjang duri. Larik tersebut mengandung majas hiperbola yang digunakan untuk memperkuat makna penderitaan yang luar biasa. Hiperbola itu mengungkapkan sesuatu yang sangat mumbul ya teman-teman, sangat luar biasa. Repetisi yang digunakan oleh penyair terdapat pada pengulangan afikse yang terdapat pada awal kata. Untuk memunculkan efek estetik pada puisi, repetisi juga digunakan oleh penyair pada pengulangan frasa sepi saupa, sepi saupi. Pengulangan ini digunakan untuk menekankan frase sepi saupa, sepi saupi. Kata ganti untuk menyebutkan Tuhan dengan katanya. Dalam puisi tersebut, kita lihat kata ganti ini juga menggunakan huruf kapital pada awal huruf kata ganti tersebut, nya. Penggunaan ini dimanfaatkan oleh penyair untuk penanda bahwa nya yang dimaksud adalah Tuhan. Jadinya N-nya itu huruf kapital. Jadi teman-teman, puisi karya Sutarji Kazum Bahri ini memang tidak terlihat kuat dalam gaya bahasa, namun simbol atau permainan kata. Puisi-puisi yang diciptakan Sutarji teori pemecahan fungsi kata, permainan bentuk, pemaknaan baru, dan ingin mengembalikan kata pada mantra. Selanjutnya tentang puisi berjudul O karya Sutarji Kazum Bahri akan dikaji oleh Mbak Berlian Wildan Indonesia.
Simak baik-baik ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan puisi yang berjudul O, karya Sutarji Kazum Bahri. Bisa dilihat ya di situ, bisa dibaca sendiri. Jadi dalam puisi O, karya Sutarji ini memiliki diksi yang tepat. Seperti apa yang dia katakan itu, bahwa kata itu adalah pengertian itu sendiri, tidak harus bermakna lain. Sehingga dalam puisinya hanya ada makna denotasi. Denotasi ini adalah makna yang sebenarnya. Nah, dalam puisi ini kata-kata yang digunakan penyair itu kata-kata yang bisa digunakan dalam bahasa sehari-hari. Akan tetapi di puisi ini, di puisi O, ini ada yang berasal dari bahasa daerah, yaitu contohnya dari bahasa Jawa. Terlihat pada diksi bolong. Yang paling bawah sendiri ya teman-teman, bisa dilihat yang berarti berlubang. Nah, di sisi lain hanya sedikit yang menimbulkan efek efoni atau teknik memindahkan bunyi, antara lain duhai rindu, duhai ngilu, duhai sangsai, o rindu, o bolong, dan o risau. Nah, dalam puisi O ini terdapat beberapa pencitraan, antara lain gerak, pendengaran, perasaan, dan penglihatan. Kok bisa dikatakan seperti itu? Karena di dalam puisi O itu contohnya gerak. Gerak itu terlihat pada kata atau diksi mau gapai. Jadi mau kayak menggapai. Karena seakan-akan kita bergerak untuk menggapai suatu harapan itulah. Jadi di situ ada diksi mau gapai. Jadi itu menunjukkan gerak. Kemudian yang kedua itu pendengaran, terlihat dari kata dukan nyau. Nyau. Nyau itu suara hewan. Apa itu teman-teman? Nyau. Kucing. Lah, itu dijadikan sebagai suatu bahan perbandingan. Kemudian indera perasa juga dilibatkan dalam kata duhai ngilu. Di puisi O karyanya Sutarji Kazum Bahri. Kemudian ada di penglihatan. Penglihatan contohnya itu pada kata O kosong dan O bolong. Karena kosong dan bolong itu hanya bisa diketahui dengan melihat suasana. Seperti itu. Nah, semuanya merupakan pencitraan yang bertujuan membawa pembaca dengan segenap inderanya sehingga bisa merasakan sakit dan kehampaan yang ada dalam puisi tersebut. Oke, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah telah selesai presentasi dari kelompok 5. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kami dari kelompok 5 mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.